Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Puri Jayanti. NIM saya K100200164. Saya berasal dari program studi farmasi kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah Pancasila mengenai presentasi produk akhir proyek warga negara berupa produk poster. Berikut penjelasannya. Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk mencegah keberlangsungan kehidupan di dunia. Kesehatan sangat besar manfaatnya bagi setiap orang. Kegiatan meliputi faktor situasional dapat tercapai dengan baik apabila dalam prosesnya kesehatan dapat terus terjaga. Konstitusi nasional menentukan prinsip-prinsip politik dasar suatu negara dan biasanya menjamin hak-hak tertentu kepada rakyatnya. Kesehatan adalah hak asasi manusia yang fundamental, yang diakui di 135 Konstitusi Nasional. Akses ke perawatan kesehatan, termasuk akses obat-obatan yang esensial, merupakan prasyarat untuk mewujudkan hak tersebut. Akses terhadap obat merupakan faktor teramat penting untuk kesehatan dan jiwa manusia, serta meningkatkan mutu hidup. Namun, pada masa sekarang terdapat permasalahan. Sebenarnya, obat-obatan itu tersedia, namun tidak dapat diakses karena berbagai alasan. Misalnya, yang pertama adalah karena obat terlalu mahal, sehingga membelinya mempengaruhi keadaan ekonomi seseorang. Yang kedua, persediaannya terbatas karena distribusi bermasalah. Yang ketiga, obat tersedia namun dipalsukan atau diproduksi tanpa pengawasan mutu sehingga tidak ampuh atau malah berbahaya. Yang keempat, perubahan mikroba disertai peningkatan frekuensi dan jangkauan mobilitas manusia menyajikan tantangan lebih besar bagi negara dalam melaksanakan peran sebagai penyedia akses terhadap obat-obatan. Di sini, farmasis berdedikasi dan berada dalam posisi strategis untuk menjaga dan memajukan kesehatan masyarakat. Salah satu kewajiban farmasis adalah mengedukasi masyarakat tentang kesehatan dan penggunaan obat. Saya sebagai mahasiswa farmasi pada semester 1 tentunya memiliki cukup bekal untuk melakukan sosialisasi ini, yaitu mengenai tips menghindari obat palsu. Menurut saya, hal ini penting untuk disampaikan kepada masyarakat, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Tips ini membantu masyarakat agar lebih paham mengenai ciri-ciri obat palsu dan membantu mengurangi korban dari oknum tidak bertanggung jawab. Tips menghindari obat palsu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian obat palsu. Obat palsu adalah obat yang diproduksi dan menyerupai obat asli yang tak terdaftar, baik generik maupun bermerek. Obat palsu termasuk dalam obat ilegal yang diproduksi oleh pihak yang tidak berwenang. Yaitu tips yang pertama adalah membeli obat di sarana resmi pelayanan obat, misalnya di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Yang kedua adalah menebus resep obat atau obat keras hanya di apotek. Yang ketiga adalah hindari membeli obat secara online. Karena jika kita membeli obat secara online, tidak terjamin dilayani oleh dagangan kefarmasian atau apotek dan tidak bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Yang keempat adalah berkonsultasi dengan dokter. Jika tidak ada kemajuan dalam penggunaan konsumsi obat, segeralah konsultasi dengan dokter. Yang kelima adalah memperhatikan kemasan obat dengan baik. Hal inilah yang paling penting. Yang pertama adalah apakah masih tersegel dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah kebersihan kemasan. Yang ketiga adalah baca label sebelum membeli. Yang keempat adalah perhatikan nomor obat, nomor registrasi atau NIE, nama produsen, dan tanggal kadaluarsa. Yang terakhir adalah waspadalah jika ada perbedaan harga obat yang cukup tinggi. Jangan mudah tergoda dengan harga yang murah. Marilah kita harus saling bahu-membahu melindungi antar sesama. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesetaraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, marilah saling peduli mengenai prevalensi yang luas dari obat palsu dengan menyebarluaskan informasi ini dan menumbuhkan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk menghindari perilaku yang menyeleweng dari amalan sila-sila Pancasila. Ini merupakan bukti dari penyebaran informasi dari produk yang saya buat. Ini saya sebarkan di sebuah toko. Dan ini salah satu penyebaran dalam bentuk media sosial, yaitu di Instagram. Menurut saya, apabila di dalam media sosial, cepat dalam penyampaian informasinya.
dapat dibaca oleh kalangan umum, bagi kalangan muda, remaja, dan orang tua. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.